Mas Agus Budianto ya, Ya, sebagai pengajar ya? iya. Apa namanya Mas? Sorry. Sekolah cat air ini namanya. Agus Budianto Sampai pameran di Aquarist Bulgaria segala. Oh, itu International Watercolor Society. Oh, itu IWS. society-nya. Nah, Kalau jadi, sekolah ini namanya? Agus Budianto Aquarist Studio. Iya. Jadi bukan sekolah sih, lebih ke kursus. Yang tiga ini ya, Ya, ini lukisannya. Mas Agus ini emang khusus cat air ya? Dari lahir saya, dari SD kelas 2. Udah melukis cat air ya? 50 tahun. Apa gejolak keinginan melukis cat air itu pengaruh dari bakat aja atau emang tertarik dengan? Dulu saya waktu masuk naik kelas 2 SD dikasih hadiah sama bapak saya watercolor. Nah, saya kan sering coret-coret, jadi saya senang. Nggak terasa kalau saya sangat menyukai watercolor sampai sekarang gitu. Apa tuh alasan, bukan alasan ya, Iya. dorongan motivasinya memilih cat air? Ya, karena cat air momen yang dikejar, Momen yang dikejar, dan momen itu tidak bisa diulang, ya kan? Seperti seorang fotografer motret di pantai, Sanur katakan ya. boleh dibilang kesulitannya itu emang sulit untuk kesulitan yang benar-benar butuh ketekunan tinggi ya. Iya. Berat kehati-hatian juga ya. Kita harus tahu persis bahwa watercolor itu kekuatan atau kelebihannya blur, transparan, sama rembes. Nah, itu yang tidak punya dimiliki, itu dia tantangannya ya. tidak bisa dimiliki oleh media lain. Itu rembes itu. Justru tantangan itu yang bikin menarik Mas Itu Agus yang ya. bikin kadang-kadang kita nggak duga jadinya seperti ini. Nah, itulah kembali ke momen. Jadi ada unsur kesengajaan yang kreasi menjadi kreasi juga. Iya. Kalau bisa dibilang begitu ya. Iya. Tapi Jadi, itu bukan kesengajaan yang sembarang ya. Bukan. Benar-benar dari bakat ya. Benar. Jadi lebih ke pemain jazz aja lah, improvisasi. Kan tidak bisa diulang. Iya. Nah, itu loh. Nggak bisa diulang seperti itu, persis seperti pemain Jadi jazz. pengertian artistiknya lebih tinggi ya Iya. untuk cat air ya. Kalau menurut Mas Agus ya. Iya. Atau ada yang lebih bisa dibilang dari Mas Agus tentang cat air? Kalau menurut cat air, yang pertama di garis bawahi adalah jangan pernah takut salah. Ketika kita takut salah, berarti menggunakan otak kiri. Sementara seni kan adanya di otak kanan. Iya. Makanya sebenarnya alam imajiner ya, maksudnya gini, keindahan yang subjektif sebenarnya, ya kan? Keindahan subjektif itu kan adalah keindahan yang dari intelektual kita sendiri, ya kan? Persepsi orang akan beda-beda setiap orang, ya. Kalau menurut Mas Agus, kalau aku melihat cat air itu mengingatkan kepada kesenian Asia Timur ya, Jepang, Korea, Cina. Iya, benar. Itu kira-kira apa menurut Mas Agus? Apakah emang Memang. Watercolor itu kan sebenarnya media yang paling purba. Media yang paling purba. Dari mana? Coba kita lihat di dinding-dinding gua. Kan dia bisa melukis itu kan dari mineral. Iya. Yang watercolor kan dari mineral. Kayak Daniel Smith itu kan dari mineral. Iya. Kebetulan saya juga brand ambassadornya Daniel Smith. Pengertiannya? Cat air Amerika punya. Oh gitu ya. Iya, saya brand ambassadornya ya. Saya brand ambassadornya untuk di Asia. Yang dipilih dari sana. Merek itu ya. Iya, dari merek itu. Terus aku juga tertarik dengan ini Mas Agus, Society International Watercolor Society. sampai Indonesia diundang Iya. ke Eropa. Iya, Eropa. Setahun Kanada. berapa kali Mas tadi aku dengar? Bagaimana? Setahun sampai berapa kali? Bisa 4 kali. Kan setiap negara punya event masing-masing. Oh, jadi kita di diundang karena di komunitas itu, jadi kita sering kenal satu sama lain. Sekarang lagi di Bulgaria ya. Kita lagi pameran di Bulgaria. Sebulan itu di sana pamerannya. Sementara di Indonesia sendiri cuma 2 kali aku dengar tadi. Oh enggak, lain lagi. Yang internasional saya suka bikin ya setahun sekali. Kalau di Indonesia, yang internasional saya setahun sekali. Saya pernah bikin di Jakarta, Jogja, sama di Bali. Di Bali udah bikin 2 kali. Oh iya. Sebelum COVID saya bikin terakhir tuh sukses di sana. Sampai 56 negara yang datang di Bali. Kita bikin. Terus aku tertarik juga kalau menurut Mas Agus, murid-murid ini bukan sekedar dari
bakat seni murni, artinya Banyak baru pekerja. belakangan belajar. Iya, banyak pekerja. Walaupun saya percaya bahwa mereka berbakat. Iya. Nggak mungkin kalau nggak berbakat. Tapi Kan? sebenarnya bakat itu bisa dibangun sebenarnya. Bisa dibangun juga ya Dibangun artinya. sebenarnya bakat. Orang alasan plastik kan itu. Saya nggak punya bakat itu alasan plastik. Tapi sebenarnya bisa dibangun. Seni itu bisa Bisa dibangun ya. bisa dibangun. Nah, banyak juga beberapa murid yang dari nol. Artinya Saya bilang dibentuk juga ya. Nah, saya bilang di komunitas saya bakat itu nomor 100. Yang pertama adalah kemauan. Kemauan ya. Kemauan. Sebenarnya kita dikasih sama Tuhan tuh seni itu udah dari dulu dikasih modal sebenarnya. Kita nggak tahu contoh sambil contoh begini. Ketika kita mau mengadakan diundang resepsi pernikahan, ulang tahun atau kematian gitu loh. Kita kan menyesuaikan komposisi baju kita seperti apa. Itu kan udah seni. Iya. Karena kita nggak terasa bahwa kita udah dikasih modal sama Tuhan. Seni kita punya semua, cuman tidak pernah diasah. Nah, makanya di komunitas saya, ayo diasah. Akhirnya mereka sekarang bukan sekedar hobi, jadi akhirnya profesi. Jadi profesi ya. Jadi profesi. Walaupun ada kerjaan yang Tetap aja ya kerja, tetap dia punya Aku lihat bidang ada yang lain. karyawan bank juga satu sisi, ya. satu sisi dia melihat keindahan yang dari sisi yang lain, ya kan? Satu sisi dia harus bekerja. Terus titik kepuasannya dengan pameran ini mas, murid-muridnya artinya tanda petik. Iya. Kalau gimana kan murid-muridnya ya. Iya. Saya Titik kepuasannya gimana komentarnya? dari saya Tentang pribadi, dari pribadi. Dari saya pribadi, saya makin bangga melihat murid-murid saya ternyata mereka sudah punya kekuatan, punya karakter, itu sebetulnya. Jadi makin profesional akhirnya mereka, dan ya itu kembali lagi kepada sering pameran, dia kan bisa mengontrol sudah sejauh mana kita berjalan. Itu intinya. Jadi saya puas sama dengan adanya pameran ini. Jadi teman-teman semangat, termotivasi lah. Saya bangga sama murid yang punya karakter. Dengan hasil ini ya. Saya bilang makin dikuatkan lagi, konsisten, ya lama-lama makin lebih dahsyat yang jelas. Saya sendiri melihatnya juga kagum juga Iya, ya. bahwa saya sangka ini cuma hobi aja Ya ternyata. ternyata bisa profesi. Udah jadi profesi ya, emang pantas lah kalau karya-karya begini bukan profesional untuk apa? Iya. Masuk ajang internasional juga udah masuk ke Itu udah masuk ajang internasional, diundang ke pameran-pameran di luar ya, Bisa 20 orang ke negara lain ya, ke Eropa, Kanada sama Asia. bahkan sampai ke Amerika ya, Iya, artinya iya. benua Amerika ya. Karena US itu udah 100 negara yang bergabung. Oh gitu ya. US itu sebagai kendaraan untuk lebih ke go internasional gitu loh. Saya juga pengen tahu Mas Agus, dengan melihat hasil ini, bahwa seni cat air di Indonesia ini bukan sembarangan juga. Iya. Artinya benar-benar, dan itu dengan kenyataan diundang Iya. sebagai Kan apa? kita saling kenal gitu. Pertukaran ilmu, ya kan? Pertukaran pengalaman. Dan aku melihat punya bentuk sendiri, apa benar? Iya. Ini karya-karya cat air Indonesia udah punya karakter tersendiri. Punya karakter sendiri karena pengaruh dari budaya ya. Iya. Eropa kan warna-warna soft, banyak kan warna-warna yang agak kalem gitu kan. Asia ya khususnya lebih bright colornya, lebih berani. Dan dari situ kan kelihatan. Jadi Eropa juga belajar dari Asia juga melihat Eropa seperti apa. Ya itu saling mengisi lah. Ya, jadi aku melihat kayaknya memang aku bandingin dengan Asia Timur, Eropa, Iya. Amerika punya perbedaan sendiri karya-karya ini ya. Kita Indonesia lebih kaya kan. Memang dari nenek moyang kita Budayanya ragam ya. Iya. Lebih ragam. Kekayaan budaya kita kan tinggi. Oke. Makasih banyak Mas Agus Sama-sama. Budianto atas Iya. apa namanya informasi bermanfaat Iya. ini terutama buat orang-orang muda yang ingin menekuni karya cat air. Iya. Sama-sama. Oke, makasih Salam budaya. Mas Agus Budianto. Sukses selalu. Terima kasih. Amin.